Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, waqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unasin julusin. Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan para sahabat yang sedang duduk. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, Rasulullah berdiri, para sahabat sedang duduk. Rasulullah mengatakan, ala uhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah kalian saya beritahukan orang yang terbaik di antara kalian dari orang yang paling buruk di antara kalian? Fasakatu, mereka terdiam. Faqala dzalika salasu marrat. Rasulullah mengatakan itu sampai 3 kali. Setelah 3 kali Rasulullah mengucapkan, faqala rajulun bala ya Rasulullah ahbirna min khairina ahbirna bi khairina min syarrina. Okelah Rasulullah, kalau gitu sampaikanlah siapa kira-kira orang yang terbaik dari orang yang terburuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang yurja, diharapkan, khairuhu, kebaikannya, wa yu'manu, dan aman. Yu'man itu aman. Wa yu'manu syarruhu, dan orang lain merasa aman dari kejahatannya. Jadi ada 2, Pak, menjadi orang terbaik di sini, yaitu man yurja khairuhu, pertama, kebaikannya diharapkan oleh orang lain. Yang kedua, orang lain merasa aman dari kejahatannya. Sebetulnya sama itu kan. Wasyarrukum, dan orang yang paling jelek di antara kalian. Nah, sebaliknya sebenarnya. Apa sebaliknya, Pak? Man la yurja khairuhu, orang yang kebaikannya nggak pernah diharapkan oleh orang lain. Orang lain nggak pernah berharap dari dia itu, nggak bisa diharapkan. Wala yu'manu syarruhu, dan orang lain merasa selalu tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, khairukum itu ada 2. Pertama, yurja khairuhu. Yang kedua, yu'manu syarruhu. Yurja, diharapkan. Kemudian Bapak Nehwan rahimakumullah, apa yang diharapkan? Saya coba di sini qauluhu atau lisanuhu. Yang kedua, yaduhu. Yang ketiga, maluhu. Nah, terus nanti di sini syarrukum, orang yang paling jahat, berarti la yurja khairuhu. Terus la yu'manu syarruhu. La yurja khairuhu wala yu'manu syarruhu. Penjelasan dari hadis yang anggap sajalah misalnya namanya Ali. Pak Ali ini orang terbaik. Bagaimana orang terbaik? Kebaikan Pak Ali ini diharapkan oleh banyak orang. Banyak orang berharap dari Pak Ali ini.
kira-kira kebaikan apanya yang diharapkan? Ya kan? Apa yang? Nah, saya bagi 3 tadi Pak. Lisanuhu, yaduhu, dan maluhu. Kebaikan lesannya, kebaikan tangannya, fisiknya maksudnya, dan kebaikan hartanya. Pak Ali ini lesannya diharapkan oleh banyak orang. Kayak mana sih kok bisa? Kenapa Pak Ali bisa diharapkan oleh banyak orang lesannya? Karena mungkin kalau ketemu senyum, masya Allah, ramah kali lah orangnya, senyum. Orang ketemu aja seneng gitu loh Pak. Dari jauh udah seneng, itu Pak Ali itu. Ya. Kenapa? Karena Pak Ali mengamalkan hadis. Tabassumuka li ahika laka shadaqatun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Karena Pak Ali mengamalkan hadis, dia senyum. Lihat orang, masya Allah, udah dari jauh udah senyum-senyum. Ada hadis lain yang dari Muslim, kalau tadi dari Tirmidzi juga, hadis Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu anggap remeh kebaikan walaupun sedikit. Walau antal qahaka bi wajhin talqin, walaupun kamu hanya sekedar bertemu dengan kawanmu dengan wajah senyum, dengan wajah sumringah kata orang Jawa. Bahkan senyum itu adalah pembuka komunikasi. Di situ banyak kebaikan Pak, senyum itu. Maka sangat rugi orang yang nggak bisa senyum Pak. Jadi orang senang nengok senyumnya. Kemudian selalu mendahului salam. Mendahului salam. Pak Ali, kenapa Pak Ali itu diharapkan orang? Karena setiap ketemu, assalamualaikum, kita mau baru dia udah duluan. Kenapa? Dia mengamalkan hadis. Rasulullah mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian semua tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian mau beriman. Dan kalian tidak akan bisa beriman kepada Allah kecuali kalian mau berkasih sayang. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Maukah kamu saya tunjukkan satu amalan yang apabila amalan itu kalian kerjakan, kalian akan saling kasih sayang satu dengan yang lain. Apa itu? Afsus salam bainakum, sebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan hanya salam Pak. Assalamualaikum, salaman, ada istilahnya apa Pak? Salam, senyum dulu ya. Senyum, salam, silaturahim. Kemudian apa? Salaman, berjabat tangan. Berjabat tangan itu penting Pak. Nggak usah lah. Enggak. Kalau ketemu jabat tangan aja. Salam bukan hanya assalamualaikum tapi jabat tangan. Apa manfaatnya? Rasulullah mengatakan ma min muslimaini yaltaqiyani yatasofahani illa ghufira lahuma hatta yatafarraqa. Tidak ada dua orang Islam yang bertemu mengucapkan salam kemudian yatasofah, bersalaman, berguguran, ghufira lahuma, akan diampuni dosa keduanya. Si A sama B, salaman itu diampuni Pak, hatta yatafarraqa, sampai berpisah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasofahu, berjabat tanganlah kalian, yudhibkumul ghaidho, dengan berjabat tangan itu akan menghilangkan kedengkian. Gil, ghaid, marah itu kalau sudah berjabat tangan hilang. Baik. Jadi bisa jadi disenangi itu karena lesannya senyum, terus salam. Mungkin juga dia suka memberikan nasihat, suka memberikan solusi. Nah, untuk nasihat Pak, itu bagusnya kalau nasihat itu dalam keadaan sendiri. Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada kawannya, nasihatilah saya fi infiradi, ketika dalam keadaan sendiri. Jangan menasihati ala jamaatin di depan orang banyak. Karena menasihati seseorang di depan orang banyak itu sama dengan menjelekkan, kata Imam Syafi'i, dan saya nggak ridho dengan seperti itu. Maka kalau saya dinasihati di depan orang banyak, jangan salahkan aku kalau saya nggak nuruti, kata Imam Syafi'i. Ya kan?
Ya, itu termasuk memberikan nasihat, ya kan? Kemudian memberikan solusi. Pokoknya ucapannya itu mengandung kebaikan. Ya, sebaliknya tidak pernah dia kasar. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala ukhbirukum, maukah saya tunjukkan kepada kalian biman tahrumu alaihi nar. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Pak. Maukah saya tunjukkan orang yang tidak akan masuk neraka, tahrumu alaihi nar, haram masuk neraka. Yahrumu alaihi nar. Yahrumu apa, Pak? Haram masuk neraka. Satu, hayyin. Yang kedua, layyin. Yang ketiga, qorib. Yang keempat, sahlun. Ya. Jadi hayyinin, kullu hayyinin, ada kulunya di sini. Layyinin, qoribin, terus sahlin. Pertama, kullu hayyinin. Hayyin itu orang yang tidak suka mencela, nggak suka mencela, nggak suka mengkejek, nggak suka tidak cepat marah, tidak cepat emosi. Hayyin namanya, Pak. Makanya ada istilah, ada hadis, la tagdob walakal jannah. Jangan kamu marah, kamu akan jamin surga. Hayyin. Yang kedua, layyin. Layyin itu lembut, Pak. Layyin. Dalam surat Ali Imran, wa bi rahmatillahi wa bima rahmatillahi, dengan rahmat Allah lintalahum, engkau hatimu menjadi lembut, Muhammad. Layyin. Jadi layyin itu apa? Kalau ngomong lembut, sopan, santun, enggak kasar. Dalam surat Toha, Allah mengatakan kepada Musa dan Harun, gimana, Pak? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kalian berdua pergi kepada Fir'aun, innahu tagha, dia jahat. Terus apa? Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan ucapan yang layyin, yang apa? Lembut. Padahal kepada Fir'aun aja disuruh layyin, Pak. Disuruh apa? Lembut, sopan ngomongnya, qaulan layyinan. Ya, baik. Terus yang keempatnya, ketiganya qorib. Qorib itu dekat, akrab. Qorib artinya apa? Orang yang cepat akrab, Pak, mudah bergaul kepada siapa saja, Pak, semua kalangan, mau orang kaya, orang miskin, orang kulit putih, kulit hitam, semua sama aja gitu. Qorib, akrab. Bahkan orang Islam, non Muslim, orang jahat, orang baik, kan nggak apa-apa. Hanya bergaul, kan, tidak akrab berarti dekat kali. Tapi kalau untuk yang teman dekat itu pilih-pilih. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Maksudnya apa? Akan mempengaruhi, Pak. Berpengaruh. Kalau temannya, maaf ya, misalnya temannya nggak sholat pas adzan, gimana kan sholatnya terlambat. Kecuali kalau dia mampu mempengaruhi, itu beda. Sholat nih, yuk sholat yuk, gitu. Kemudian yang terakhir sahlun. Sahlun itu mudah, artinya apa? Selalu mempermudah orang lain, meringankan orang lain. Melihat orang kesulitan diringankan, ya, dan lain sebagainya. Bisa jadi itu kan lesannya, lesan tangannya itu bisa menyenangkan, membahagiakan orang lain, menyenangkan. Rasulullah mengatakan gini, inna ahabbul a'mal ilallahi ba'dal faridoh. Amalan yang paling disenangi oleh Allah, ahabbul a'mal, Pak. Amalan yang paling disenangi oleh Allah ba'dal faridah, setelah yang wajib.
Otomatis amalannya wajib itu yang paling disenangi ya. Setelah yang wajib, apa itu? Idkhalus surur ala muslimin. Idkhal itu memasukkan. Idkhalus surur memasukkan kebahagiaan kepada orang lain, atau membuat orang lain bahagia. Lesannya, tangannya, hartanya bisa, Pak, membuat orang lain bahagia. Lesannya apa? Suka menghibur. Ada orang yang sedang sedih di masjid. Siapa namanya? Abu Umamah. Jam-jam 9 pagi di masjid, orang lain kerja, dia ngurung diri di masjid. Rasulullah datang. Loh, kenapa? Ditanya aja kenapa, itu sudah terhibur, Pak. Sudah senang. Taib, itu menyenangkan. Mungkin ucapannya menyenangkan. Juga kadang-kadang tangannya atau perbuatannya menyenangkan. Apa kira-kira kalau perbuatan yang menyenangkan, Pak? Di antaranya apa? Membantu. Kalau tangannya membantu. Maka Rasulullah mengatakan gini, Pak. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya nanti di hari kiamat. Bapak, ikhwan dan ibu rahimakumullah, ini kayaknya dengarnya kan biasa, tapi sebetulnya luar biasa, Pak. Saya membaca keterangan hadis ini luar biasa dari Syekh siapa gitu, lupa saya. Di situ diterangkan, Pak, anggap ajalah misalnya orang punya masalah, kemudian kita bantu, dia senang dibantu itu kan, atau punya hutang dibantu, senang dia. Itu kata Rasulullah, nanti Allah akan meringankan dari kesusahan di yaumil qiyamah. Kapan kesusahan yaumil qiyamah, Pak? Itu hadisnya banyak, mungkin ada sampai 5 tentang hari kiamat. Hari kiamat itu kayak mana? Matahari diturunkan hanya sehasta. Kemudian keringatnya, Pak, itu sesuai dengan kondisi keadaan dosa masing-masing. Ada yang keringatnya 1 mata kaki, naik 1 lutut, naik 1 pinggang, sampai ada yang sampai telinga. Keringat saking panasnya, tergantung dosanya. Masya Allah. Dan itu banyak yang mengalami kayak gitu. Hanya beberapa orang saja ada kriteria tertentu yang tidak panas. Di antaranya ada 7, ya kan? 7 golongan. Kemudian juga selain 7 ternyata ada, Pak. Di antaranya ada apa selain 7 golongan? Barang siapa yang ingin mendapatkan perlindungan di hari kiamat yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah adalah kalau kamu menghutangi, longgarkan, atau kamu lunaskan, kamu bebaskan. Misalnya utang 1 juta, sudah jatuh tempo, belum bisa bayar, misalnya ini bayar, aduh belum punya, ya sudah, kapan? Sebulan lagi ya, ya udah, nggak apa-apa. Dan itu pahalanya besar, Pak. Menunda mengasih kelonggaran itu pahalanya besar. Terserah dia mau pura-pura atau itu urusan dia sama Allah lah, Pak. Itu wah, dia ngapusi itu pura-pura nggak punya, itu urusan dia sama Allah. Kita nggak usah cari-cari, gitu loh. Apa pahalanya? Kata Rasulullah, barang siapa yang melonggarkan, menangguhkan, barang siapa yang menangguhkan hutangnya padahal sudah jatuh tempo, maka dia akan mendapatkan pahala tiap hari sebanyak hutang itu. Tiap hari. Kalau 1 bulan hutangnya 1 juta, berarti tiap 1 hari dia akan mendapatkan pahala 1 juta. Sebulan 30 juta, Pak. Nah, kalau sudahlah saya ikhlaskan saja, akan mendapatkan perlindungan. Man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan ala mu'assir, orang yang kesulitan, termasuk utang tadi ya, atau memudahkan orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Memudahkan orang lain.
Kemudian man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib orang Islam, menutup aibnya, maka Allah menutupinya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi, dan Allah akan menolong seseorang selama orang itu suka menolong orang lain, apapun bentuknya, walaupun ringan, termasuk membahagiakan orang lain itu dengan memberikan makanan, memberikan makan. Ini orang yang sering mentraktir. Itu luar biasa. Apa kata Rasulullah? Man at'ama akhahu minal khubzi, barang siapa yang ngasih makan temannya minal khuzmi, dari roti, hatta yashba'a, sampai dia kenyang, wasaqahu minal ma', kemudian kasih minum dari air, ba'uda minan nar, maka dijauhkan dari api neraka. Insya Allah. Jangan minta ditraktir, Pak, mentraktir. Memang dalam hadis itu khubzun itu roti, Pak, tapi nggak mesti roti. Bisa nasi, bisa bakso, bisa soto, bisa ya terserah. Ya kan, minumnya nggak mesti air putih, bisa air berwarna. Ya, terserah. Di situ kan memberikan makanan. Bahkan apa kata Rasulullah? Rasulullah pernah mengatakan gini, fil jannati, dari luar nampak dalam, dari dalam nampak luar. Nggak enak lah tidur nampak orang, gitu Pak ya. Bukan gitu. Ini menunjukkan kamar itu mewah gitu loh Pak. Saking mewahnya sampai nampak gitu loh. Jadi nanti di surga itu ada kamar yang mewah sekali. Ketika Rasulullah bercerita seperti itu, ada A'rabi, ada sahabat yang bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa kamar itu? Rasulullah mengatakan untuk 4 orang. 1, liman thayyibal kalam. Yang kedua, amat ta'am. Terbalik. Yang ketiganya, afsas salam. Yang keempatnya, sholat fil laili wan nasu niyam. Nah, bagi 3 orang yang pertama adalah liman qala thayyibal kalam, orang yang ngomongnya baik-baik saja Pak, omongannya baik-baik, omongannya lembut, omongannya. Nah, untuk omongan ini Rasulullah mengatakan gini, orang mukmin itu omongannya toknun itu suka mencela. Toknun itu suka apa toknun itu Pak? Mencela lah ya. Orang Islam itu, orang beriman itu tidak suka mencela, mencaci. Walalian, lian itu melaknat, mengutuk ya, mengutuk. Orang beriman itu tidak suka mencela, mencaci, dan tidak suka melaknat atau mengutuk. Walal fahish, fahish itu omongan yang menuju kepada zina. Ya, jorok, tapi joroknya ngarahnya ke sana. Ya, walal badyun itu jorok, tapi jorok yang pada mungkar, mencuri dan lain-lain. Jadi beda. Jadi orang beriman itu nggak kayak gini gitu loh. Tidak suka mencela, mencaci, terus tidak li'an, melaknat atau mengutuk, dan tidak suka fahish, ngomong yang jorok-jorok. Jadi lesannya itu dijagalah. Nah, orang yang akan mendapatkan kamar itu thayyibul kalam, selalu menjaga, ya kan? Salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan, selamatnya seseorang itu dalam menjaga lisan. Kalau dalam surat Al-Furqan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ketemu dengan orang jahil itu bukan orang bodoh Pak, bisa jadi profesor, bisa jadi orang ini, tapi jahil itu orang yang ngomongannya nggak berguna Pak. Qalu salama, ngomongnya itu hati-hati, jangan sampai kepleset. Selamat.
Taib. Terus yang kedua, amat to'am, orang yang suka ngasih makan orang lain. Nabi Ibrahim itu suka ngasih makan, Pak. Bahkan kadang-kadang buat makanan orang lewat itu. Terus yang ketiganya, afsas salam, selalu mengucapkan salam. Kemudian yang keempatnya, shalla fil laili wan nasu niyam, yaitu salat tahajud, salat malam sedangkan orang lain masih tidur. 4 itu, Pak. Kalau bisa 4-4-nya bagus. Kalau nggak bisa, ya coba mana yang kita mampu. Rasulullah mengatakan, ahabbun nas ilallahi anfa'um linnas. Orang yang paling disenangi, orang nih Pak, orang yang paling disenangi oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu yang paling disenangi. Wa ahabbul a'mal ilallahi, dan amalan yang paling disenangi oleh Allah, sururun tudhilu ala muslimin, membahagiakan orang lain. Kalau orang yang paling disenangi itu satu, yaitu orang yang paling bermanfaat. Kalau amalan yang paling disenangi ini ada 4, Pak. Satu, orang yang suka membahagiakan orang lain. Orang lain senang lah pokoknya, jangan sebaliknya. Yang kedua, ataksiwu anhu kurbatan, atau menghilangkan kesedihan. Berarti mungkin sedang punya masalah, yuk kita bantu, senang dia. Yang ketiganya, au taqdi anhu dainan, atau bayarkan hutang. Gak apa-apa, Pak. Pak, 2 bulan lagi rumah saya habis kontrakannya, Pak. Berapa setahun? 6 juta, Pak. 2 tahun 12 juta. Saya baru ada uang 8 juta, Pak. Ya terus ya kurang 4 juta. Udah nggak apa-apa, aman. Nanti kapan membayar datang ke sini. Wah, kan gitu kan. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau menghilangkan lapar. Yaitu orang yang sedang lapar kita dikasih. Kemudian apa kata Rasulullah? Ini kata Rasul, Pak, hadis riwayat Tabrani dalam Sahih Jami, yaitu Albani, Pak. Wala amsi, kata Rasulullah, pakai la-nya itu benar-benar, Pak. Wala amsi ma'ahi fi hajatin, saya berjalan dengan teman saya untuk menolong kebutuhan dia. Misalnya, Pak, ke rumah saya lah, apain? Saya minta tolong lah ini. Berjalan, nggak mesti ke rumah. Pak, minta tolong, ayo. Dia berjalan dengan temannya dalam rangka menolong temannya itu. Kata Nabi, ahabbu ilayya min a'takifa fi hadal masjid syahran, lebih saya senangi daripada saya iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Masya Allah, Pak. Ringan kan, Pak? Saya berjalan dengan teman saya karena saya ingin menolong dia. Dia butuh entah apa, mungkin mungkin anaknya sakit, atau mungkin kecelakaan, atau keretanya keretanya rusak. Ini berarti kan butuh tenaga, Pak. Ini kata Nabi kan, saya berjalan berarti butuh tenaga yang diperlukan. Tapi bukan hanya tenaga, bisa jadi dengan hartanya. Saya berjalan dengan seseorang yang saya bisa menolong dia, lebih saya senangi daripada saya iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Masya Allah. Sholat di Masjid Nabawi itu berapa, Pak? 1000 kali ya. 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. 1 kali. Kalau sehari 5 kali berarti 5000 sebulan. Itu baru sholatnya lagi, belum iktikafnya lagi. Ini cuman sekali aja dia, yuk kamu perlu apa, saya bantu. Masya Allah, luar biasa. Kata Nabi, hadis sahih. Albani mensahihkan hadis ini. Maka Hasan Basri, seorang tabi'in senior, pernah menyuruh murid-muridnya,
menyuruh untuk membantu orang tetangga di sana, tolong bantu si fulan itu. Dan jangan lupa, itu si Sabit Al-Banani namanya, sedang di masjid tuh, kamu bawa. Murid-murid datang ke masjid, Pak Sabit, kata Ustadz Ustadz Hasan Basri Syekh Hasan Basri ini Pak, katanya Bapak ikut kami untuk menolong si fulan. Afwan, saya sedang iktikaf. Masya Allah. Afwan, saya nggak bisa ikut kamu karena saya sedang iktikaf, karena saya sedang taklim, karena saya sedang macam-macam lah. Akhirnya muridnya datang kepada Hasan Basri, ya Syekh, si Sabit nggak bisa. Ngapain? Iktikaf. Didatangi, langsung diceramai, kamu keluar dari sini membantu saudaramu yang membutuhkan pertolonganmu, itu jauh lebih baik daripada kamu haji setelah haji. Masya Allah, kata Hasan Basri, nolong Pak. Iya, kan kayaknya sepele kan Pak. Apanya? Meninggalkan kerjaan mungkin, meninggalkan kebutuhan sendiri. Kalau etikaf kan kebutuhan sendiri Pak, hanya dia yang dapat. Maknanya apa? Ini dia bisa jadi meninggalkan pekerjaan sendiri, meninggalkan kebutuhan sendiri untuk membantu orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Itu besar pahalanya. Nah ini bapak-bapak, halo, bapak-bapak dibutuhkan di masjid ini. Bapak-bapak dibutuhkan di masjid, terutama yang sudah namanya tercantum di masjid, menjadi pengurus masjid, antum dibutuhkan. Maka mestinya jangan, aduh saya lagi sibuk ekonomi, mau perbaiki ekonomi nih, Afwan ya. Kalau tahu Hasan Basri itu marah ini Pak. Masya Allah. Iya. Jadi ketika kita dibutuhkan oleh orang lain itu prakteknya. Maka coba gimana potret para nabi, para sahabat, para tabiin. Nanti Bapak bisa lihat. Baik mereka peduli, mereka membantu orang lain, mereka mengasih makan. Contoh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu pernah dibuang oleh kawan-kawannya Pak, oleh saudaranya. Kemana Pak? Dalam sumur Pak. Itu menyakitkan loh Pak. Tapi ketika Nabi Yusuf sudah jadi bos, sudah kaya, sudah menjadi pejabat, datang kawan-kawannya. Kenal nggak Nabi Yusuf Pak? Kenal nggak kalau itu saudaranya? Kenal. Apa kira-kira? Kalianlah yang bunuh. Kan nggak gitu, nggak ada gitu Pak. Datang, Masya Allah, luar biasa. Bahkan identitas dirinya pun dia sembunyikan Pak. Nggak tahu. Nggak bilang saya Yusuf, enggak, itu terakhir bilangnya Pak. Tapi gimana? Saudaranya yang telah menyakitinya hampir mati, itu begitu datang dijamu istimewa Pak. Kursinya luar biasa, kasih makanan istimewa. Lihat dalam surat Yusuf Pak. Betul itu. Bahkan sangat istimewa, berbeda dengan yang lain Pak. Makan, ngasih makan, nggak dendam. Orang yang pernah nyakiti itu dikasih makan. Nabi Yusuf. Nabi Musa, gimana? Kapan pedulinya Pak? Ketika ke Madian, nengok dua perempuan, ya kan Pak? Dari jauh, itu kayaknya kok ada perempuan dua itu di bawah pohon. Ngapain lah mereka itu? Datangi. Ngapain kalian kok dua-dua di sini? Atau ayahku sudah tua, udah nggak sanggup lagi. Ini saya bawa onta, ini ngasih minum onta, ngasih makan onta. Cuman itu di sana itu berdesak-desakan orang, nggak mungkin lah saya ikut berdesakan dengan mereka Bang. Berarti saya kan harus nunggu mereka. Oh ya kayak gitu, langsung peduli dia Pak. Nabi Musa peduli, bukan cuek aja, cewek itu biar aja lah. Enggak, peduli Pak, langsung peduli, ya kan? Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Musa, nah termasuk Nabi Muhammad. Apa pernyataan Khadijah ketika Rasulullah
dipeluk oleh Nabi, oleh malaikat Jibril, kedinginan pulang, kan ketakutan, ya kan? Ketakutan. Apa kata istrinya? Kamu jangan takut, saya yakin kamu tidak akan bahaya, tidak akan mandorop. Kenapa? Karena engkau adalah orang yang baik, orang yang selalu menyambung silaturahim, qarib, gak mengasingkan diri, orang selalu menyambung silaturahim, orang selalu menanggung beban orang lain, orang selalu ngasih makan orang miskin, orang selalu berada pada kebenaran. Saya yakin Allah tidak akan membiarkan kamu. Maknanya itu sudah dituturkan, itu Nabi. Nah, terus bagaimana sahabat? Potret sahabat dalam hal seperti ini, Abu Bakar Siddiq membebaskan 7 orang budak. Ketika Abu Bakar masuk Islam, salaman dengan Rasulullah, itu punya uang 4.000 dinar, semua diinfakkan habis. Umar bin Khattab itu sukanya dengan janda-janda, Pak. Cari janda, mendatangi janda di malam hari. Wah, kalau sekarang bahaya itu. Jadi pada satu hari Tolhah bin Ubaidillah melihat Umar dari jauh. Ini Umar kemana nih? Masuk rumah siapa? Tolhah nggak tahu itu rumah siapa. Malam-malam, besok pagi Tolhah datang ke rumah itu. Rupanya di dalamnya seorang janda yang buta. Ya, Pak, kemarin datang, Bu, kemarin datang, tadi malam ya, Bu, tadi malam datang ke masjid siapa? Umar. Ngapain dia? Ya dia ngasih minum saya, ngasih makan saya. Masya Allah. Padahal Tolhah udah curiga, Pak. Ini ada apa, Umar? Akhirnya Pak kecewa dia. Ya Allah, saya sudah suudon. Abdullah bin Abbas. Ini pengakuan beliau, Pak. Ini hanya Allah yang bisa. Kata beliau nih, hanya Allah yang bisa membalasnya. Ada sahabat, apa itu ya Syekh? Apa itu Tuhan? Yang empatnya. Ada orang yang sedang diuji. Ini kata Ibnu Abbas, Pak. Ada orang yang sedang diuji. Kemudian malamnya orang itu yang sedang diuji, anggap aja lah misalnya si C sedang diuji. Malamnya dia nggak bisa tidur, berpikir siapa kira-kira orang yang bisa menolong saya ini. Kemudian dia memilih aku, Ibnu Abbas, untuk menolongnya. Pagi-pagi dia datang kepadaku minta tolong. Itu pahalanya luar biasa. Masya Allah, Pak. Paham Pak maksudnya, Pak? Paham maksudnya? Ada orang sedang diuji, malam-malam dia berpikir orang ini siapa yang bisa menolong, meringankan. Akhirnya dia memilih, oh kayaknya si Fulan ini bisa. Pagi-pagi dia datang, senang, Pak. Kenapa? Dia bisa menolong orang itu merasa dipilih, Pak. Dipilih oleh Allah. Kamu yang bisa menolong. Makanya jangan ditolak. Jabir bin Abdullah pernah mengatakan Rasulullah itu nggak bisa mengatakan tidak kalau dimintain tolong. Nggak bisa menolak. Setiap dimintai tolong, iya adalah Rasul. Ada seorang sahabat namanya Hakim bin Azam. Beliau mengatakan, kalau sampai tengah hari kok nggak ada orang datang minta bantuan, maka hari ini saya mendapatkan musibah. Terbalik kalau kita, Pak. Ya kan? Kalau hari ini sampai tengah hari kok nggak ada orang yang datang minta bantuan, musibah. Makanya kan sering saya sampaikan, kalau bapak-bapak misalnya kok menjadi rujukan orang, ya misalnya lah, sikit-sikit minta tolong, misalnya tadi lah, misalnya gitu loh. Beliin ini tadi, itu keran rusak tadi, itu taklim tadi, semua. Jangan kecil hati, mestinya bersyukur. Alhamdulillah Allah memilih saya untuk diberi kesempatan untuk beramal membantu orang lain. Tapi bapak-bapak jangan bangga ketika ada orang yang satu orang pun yang nggak pernah minta bantuan. Kok nggak pernah ada orang datang minta bantuan sama saya ya? Berarti bapak nggak dipilih.
nggak pernah diharapkan. Sedih loh Pak. Jangan alhamdulillah, alhamdulillah bebas. Ya, saya nggak pernah diganggu, dimintain bantuan lesan nggak pernah, bantuan tangan nggak pernah, bantuan hartanya juga nggak pernah. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah itu loh Pak? Berarti kebaikannya nggak diharapkan. Kenapa? Ngomongnya nyelekit. Mesti kalau ngomong nyakitin orang, lesannya orang nggak suka, mukanya nggak pernah senyum, ya kan? Tangannya digenggam, setiap minta tolong, aduh, 1001 alasan anak sakit lah, mbok tolong sih, diminta tolong hartanya pelit, nggak bisa semua, ya akhirnya orang nggak berharap dari dia. Masya Allah, ada syarrukum, itu orang yang paling jelek Pak, kan sedih. Maka para bapak dan ikhwan rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan gini Pak, jadi perbedaan orang munafik dengan orang mukmin ini dalam hal lisan Pak. Kalau Rasulullah pernah mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu qalbahu. Ini Rasulullah mungkin ngejek tapi termasuk sindiran keras Pak. Ya ma'syara, wahai sekalian, man amana bilisani, orang yang beriman lesannya saja, walam yadkhulil imanu qalbahu, dan imannya nggak sampai ke dalam hati. Lesannya beriman, ngomongnya tinggi kali, beriman dengan walam yadkhul iman qalbahu, dan imannya nggak sampai kepada Nabi, kepada hatinya. Apa kata Nabi? La taghtabul muslimin, jangan gibah terhadap orang Islam. Wala tattabi'u auratahum, jangan kamu mencari kesalahan-kesalahan, jangan kamu mencari aibnya. Fa inna may yattabi auratahum, barang siapa yang mencari auratnya orang Islam, auratnya saudaranya, yattabi'illahu auratahum, maka Allah akan mencari aibnya. Wa may yattabi'illahu, barang siapa yang dicari aibnya oleh Allah, yafdahu fi baiti, maka Allah akan mengungkap, Allah akan mensingkap aibnya itu walaupun dia di dalam rumah. Insyaallah, itu menjaga lisan, jangan mencari aib orang lain. Maka ada seorang ulama namanya Muhammad bin Manazil, apa dia mengatakan perbedaan orang beriman dengan orang munafik? Al-mu'minu, orang beriman, yatlubu, apa yatlubu Pak? Mencari. Orang beriman itu saudaranya, ihwanihi. Sementara orang munafik, wal munafiku yatlubu asarati ihwanihi. Asarat itu artinya apa? Aib. Orang beriman itu mencari udur. Udur itu gini loh Mas Pak. Misalnya kita melihat orang bawa barang milik orang lain, mungkin kita akan mengatakan maling. Mungkin hatinya, loh itu kan itu punya simpulan. Tapi kita cari udurnya Pak. Cari udur itu apa ya? Gini maksudnya, nggak mungkin dia mencuri lah. Mungkin dia dimintai tolong untuk membelikan. Oh mungkin disuruh bawakan. Atau mungkin yang punya itu lupa, kemudian dia ambilkan. Itu udur. Paham maksudnya Pak? Baik sangka Pak. Jadi orang beriman itu kalau melihat saudaranya, yang dicarinya udur untuk tidak menyalahkan gitu loh Pak. Sementara orang munafik, yatlubu asarati ihwani, orang munafik itu selalu mencari aib saudaranya. Baik para bapak dan ikhwan rahimakumullah, jadilah orang yang diharapkan umat, diharapkan oleh orang lain. Dan ingat, berarti keperluan itu kan biasa ya, keperluan pribadi kadang-kadang harus dikalahkan untuk kepentingan orang lain dan seterusnya. Bapak yang punya kelebihannya masing-masing itu mestinya
kelebihannya untuk Islam, kelebihannya untuk dakwah, kelebihannya untuk ibadah. Yang kelebihan ilmu, misalnya ilmu tentang kipas angin, ya coba kipas angin yang mana diperbaiki. Ilmu tentang AC, ilmu tentang apa lagi, apa sajalah. Atau kelebihan makan misalnya, harta dan lain sebagainya, manfaatkan semuanya untuk dakwah. Itulah yang bisa kita sumbangkan, mestinya begitu ya. Apa yang harus ada pertanyaan pada diri kita, apa yang bisa saya sumbangkan untuk Islam.